Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini, pada saat pagi hari ini kita masih ada dan kita masih melihat begitu besar kasih Tuhan. Sebelum adik-adik SD Kristen Elim memulai aktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan, bagian refnya ya adik. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan segala syukur bagimu, segala syukur bagimu. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur bahwa saat pagi hari ini kami melihat kasih dan kemurahan Tuhan, di mana kami melihat mentari pagi yang bersinar, bertanda bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam sepanjang kehidupan kami. Di saat pagi hari ini, sebelum kami memulai akan aktivitas kami, proses belajar kami, Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga biarlah kami dapat memahami firman Tuhan. Bahkan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik SD Kristen Elim, hari ini firman Tuhan yang Kak Daud bawakan ya dalam kitab Injil Matius pasal 13, dibaca ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Dengan judul firman Tuhan, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, demikian bacaan firman Tuhan yang Kak Daud sudah bacakan. Bahkan adik-adik juga sudah bacakan firman Tuhan ini. Ya, ada dua hal penting yang kita dapatkan dari bacaan firman Tuhan ini. Yang pertama adik-adik, ya, hal kerajaan surga itu sangat mahal harganya, ya, seperti mutiara, ya. Jadi ketika seseorang mau mendapatkan mutiara yang paling berharga, dia harus menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan mutiara tersebut. Demikian juga dengan hal kerajaan surga, ya. Ketika kita hendak memiliki kerajaan surga, ya,
kita harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu merupakan ibadah kita yang sejati. Jadi yang pertama tadi apa? Ya, kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Ya. Kemudian bagian kedua adik-adik tentang hal kerajaan surga ini, ya. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita akan mendapatkan, ya, bahwa tidak gampang seseorang itu mendapatkan kerajaan surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menjual semua yang ia miliki, baru dia ikut aku, ya. Nah, tetapi ketika kita mengikut Tuhan Yesus, ada jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu apa adik-adik? Keselamatan. Ya. Itulah jaminan sesungguhnya yang Tuhan Yesus sediakan di dalam kehidupan kita ketika kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Sekalipun mengikuti Tuhan Yesus itu kita dianiaya, tetapi percayalah bahwa ada jaminan yang Tuhan Yesus sediakan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam setiap kehidupan adik-adik. Ya, jadi banyak orang yang mau mencari harta dunia, tetapi mereka lupa mencari harta surgawi. Apa itu harta surgawi, Kak Daud? Nah, harta surgawi itu apa adik-adik? Firman Allah. Banyak orang mau membaca cerita-cerita yang menarik, tetapi lupa membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini adik-adik, ini harta yang paling berharga. Ketika adik-adik membaca firman Tuhan ini, maka adik-adik akan mendapatkan kebenaran-kebenaran, ya, yang sesungguhnya yang dituliskan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, ya, mari Kak Daud mengajak adik-adik SD Kristen Elim untuk memberikan seluruh kehidupan kita, dan kita mau mencari harta surgawi, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka kita akan menemukan hal kerajaan surga di dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang Kak Daud sampaikan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman, dan biarlah hamba mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus berbicara, baik di dalam kehidupan hamba-Mu maupun di dalam setiap kehidupan adik-adik SD Kristen Elim, sehingga firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, firman-Mu yang akan menjadi pelita di dalam proses pembelajaran mereka hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami, terlebih khusus adik-adik SD Kristen Elim yang akan memulai proses belajar ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan guru-guru SD pun Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan kesehatan kekuatan bagi mereka, agar biarlah mereka dapat mendidik, mereka dapat mengajarkan, bahkan mereka dapat memberikan motivasi yang baik buat seluruh siswa SD Kristen Elim di dalam mereka meraih cita-cita dan masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, sama-sama ucapkan amin. Adik-adik, demikian video kita untuk renungan kita pada hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.